warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kuda Hitam. Di sini kami akan menjelaskan tentang permasalahan sosial, yaitu tingginya pengangguran di Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Faisal Amir Nasution, dan sebelah kanan saya, Halo, nama saya Sela Subaida. sebelah kiri saya. Halo, nama saya Teni Nurhasana. Jangan lupa like, comment, and share ya. Terima kasih. Pengangguran dapat menimbulkan dampak negatif bagi berbagai aspek di suatu negara, di antaranya dari pandangan perekonomian, pengangguran dapat menurunkan pendapatan masyarakat, produktivitas, dan kemakmuran masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak stabil, pendapatan nasional lebih rendah, dan kegiatan perekonomian menurun. Sedangkan dari pandangan sosial, pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan, masalah sosial, dan tindakan kriminal yang beragam. Dari pandangan politik tersebut, pengangguran dapat mengganggu stabilitas politik, keamanan, pengangguran dapat menurunkan level keamanan negara. Menurut dari anggaran negara, pengangguran dapat meningkatkan pengeluaran negara untuk keperluan kompensasi pengangguran dan kesejahteraan. Angka pengangguran kaum muda di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Apakah penyebab dan bagaimana cara mengatasinya? Pekerjaan adalah aspek krusial dalam kehidupan manusia. Tidak hanya sebagai sumber penghidupan, pekerjaan sangat menentukan kondisi kesehatan dan kesejahteraan. Di Indonesia, angka pengangguran kaum muda saat ini semakin mengkhawatirkan. Lantas, apa penyebab dan bagaimana yang mengatasi? Contohnya, di era sekarang, kaum Gen Z, generasi Gen Z itu susah mendapatkan pekerjaan. Bagaimana cara mengatasinya? Oke, untuk data-data pengangguran di Indonesia, kita akan menyerahkan ini kepada Sela karena beliau sudah mendapatkan data-data pengangguran di Indonesia. Baik, saya Sela Subaida akan menyampaikan data pengangguran yang ada di Indonesia. Pengangguran kaum muda menurut data Badan Pusat Statistik atau PSB terdapat 9,89% juta atau 22,25%. Penduduk usia muda berusia 15 sampai 24 tahun yang tidak memiliki pekerjaan, tidak menempuh pendidikan atau tidak menjalani pelatihan, training atau net pada tahun 2023. Kemudian meski menurut dibandingkan pada masa pandemi COVID-19, persentase net kaum muda Indonesia masih lebih tinggi dibanding rata-rata dunia, yakni 21,6%. Kemudian beberapa faktor yang membuat tingginya angka kaum muda net menurun PSB diantaranya adalah kurangnya akses pendidikan, keterbatasan finansial, kewajiban rumah tangga, dan disabilitas. Penyebab terdapatnya sejumlah faktor utama yang menyebabkan kaum muda di Indonesia tidak memperoleh pekerjaan ataupun pendidikan dan pelatihan. Sekian data pengangguran di Indonesia berdasarkan Badan Statistik Indonesia. Saran dari saya, sekiranya pemerintah dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi warga lokal yang mempunyai potensi yang layak untuk dipekerjakan.